Shalom bagi saudara yang mengikuti topik-topik yang saya sampaikan di YouTube. Berikut ini saya mau menyampaikan topik yang sangat penting dan memang sudah banyak yang meminta untuk saya menjelaskan secara lengkap, yaitu mengenai hukum Taurat dan kasih karunia. Apa sebetulnya kedua hal ini? Karena sering sekali ini menjadi pertentangan ataupun menjadi bahan pemikiran dari banyak gereja, bahkan juga termasuk para pengajar atau pendeta-pendeta. Nah, izinkan saya membagikan satu materi yang saya dapatkan dari seminar tahun 2016, yaitu pembicaranya dari Bapak Pendeta Sugiono Sutejo dari Jaringan Kabar Baik. Di sini saya ada rangkum materinya cukup banyak, jadi saya akan buat menjadi beberapa kali pertemuan. Yang pertama adalah mari kita buka dari Yohanes 1 ayat 16 dan 17. Dikatakan bahwa karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Itu Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. Nah, Rasul Paulus memberitakan Injil kasih karunia yang diterima bukan melalui manusia, namun langsung dari pernyataan Yesus Kristus. Itu tertulis di dalam Alkitab, ya. Kalau kita baca di Galatia pasal 1 ayat 11 dan 12. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Ini Paulus sendiri menuliskannya di dalam Galatia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Paulus mengakui bahwa pewahyuan yang dia terima langsung dari Yesus Kristus. Dalam hal ini adalah Roh Kudus yang berbicara. Nah, Paulus berkata, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Ini suratnya kepada jemaat di Galatia. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ini Galatia 1 ayat 6 dan 7. Lalu disambung di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Paulus berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Tuhan. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Nah, saudara ketahui bahwa kitab Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Dari ke-27 kitab itu, 14 kitab ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi dari 27 kitab Perjanjian Baru, 14 kitab ditulis oleh Rasul Paulus, yang isinya semua adalah mengenai Injil kasih karunia. Betapa pentingnya. Paulus adalah seorang yang taat dalam hukum Taurat. Latar belakang dia adalah orang Farisi. Dia adalah orang Farisi yang taat hukum Taurat. Namun dia dipanggil khusus untuk menerima kasih karunia. Ingat perjumpaan sinar Roh Kudus ketika Saulus berjalan menuju ke Damsyik. Tujuannya mau menganiaya umat-umat pengikut Kristus, namun dia berjumpa langsung dengan sinar dengan Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Lalu Tuhan Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itulah perjumpaan bagaimana Saulus dipilih Allah. Jadi memang sesungguhnya adalah bahwa Allah telah menentukan seorang Paulus sebelum ia lahir.
Akhirnya dia mengetahui itu. Nah, mari kita baca beberapa ayat yang penting yang menyangkut mengenai hukum Taurat ini. Filipi 3 ayat 3 sampai 9 saya bacakan buat saudara. Filipi 3 ayat 3 sampai 9. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Tuhan dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dan suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Dia tekankan di situ. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang hidup benar dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Paulus adalah salah satu contoh terbaik seorang yang pengikut hukum Taurat secara taat. Dia mengakuinya itu. Dia katakan, tentang hidup benar dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Apa maksudnya semuanya itu? Yaitu tentang hukum Taurat. Dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Tuhan anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Filipi 3 ayat 3 sampai 9. Nah, mohon dicatat ini, kalimat ini. Hukum Taurat menyatakan apa yang manusia harus lakukan untuk Tuhan. Hukum Taurat menyatakan apa yang manusia harus lakukan untuk Tuhan. Hukum Taurat terdiri dari 10 perintah Tuhan ditambah 603 peraturan Tuhan. Jadi totalnya ada 613. Hukum Taurat terdiri dari 10 perintah Tuhan ditambah 603 peraturan Tuhan. Itulah isi seluruh hukum Taurat. Nah, hukum Taurat menyatakan apa yang manusia harus kerjakan untuk Tuhan. The law speak of what man must do for God. Tuhan menuntut kebenaran dari manusia. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Nah, kita baca Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhanmu dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Galatia 3 ayat 12. Yang terakhir, dalam sesi ini saya sampaikan, untuk siapakah hukum Taurat? Kita baca di Roma 3 ayat 19. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Tuhan. Roma 3 ayat 19. Pertanyaannya adalah, siapakah mereka yang hidup di bawah hukum Taurat? Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi, atau kita sebut dengan bangsa Israel. Jadi hukum Taurat adalah merupakan perjanjian Tuhan dengan orang Yahudi. Kapan hal itu terjadi?
Hal itu terjadi ketika Musa naik ke Gunung Sinai dan di sanalah Tuhan mengadakan perjanjiannya dengan bangsa Israel. Pada saat itulah Tuhan memberikan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Jadi, hukum Taurat tidak Tuhan maksudkan bagi orang-orang non-Yahudi. Hukum Taurat bukan bagi semua orang. Hukum Taurat tidak untuk orang-orang non-Yahudi atau orang Israel. Hukum Taurat bukan bagi semua orang. Sampai demikian dulu saya sampaikan. Jadi yang terakhir, kalimat yang terakhir mohon dicatat bahwa hukum Taurat bukan untuk orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, ketika orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang bukan keturunan, bukan bangsa Israel menjadi orang Kristen percaya Yesus Tuhan, maka orang-orang Kristen Yahudi memaksa orang-orang Kristen non-Yahudi untuk hidup dalam melakukan hukum Taurat dan ketetapannya. Mereka mulai menudingkan jari mereka kepada orang-orang Kristen non-Yahudi dan berkata, kalian tidak akan selamat jika tidak memenuhi standar hukum Taurat. Oleh sebab itu mereka mulai datang dan memaksa orang percaya untuk mengerjakan segala ketetapan hukum Taurat. Hal ini dapat kita lihat dalam jemaat di Galatia, di Roma, di banyak sekali ya. Nah, saya tutup dengan statement yang terakhir saya sebutkan. Hukum Taurat bukan untuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hukum Taurat khusus dibuat untuk orang-orang Yahudi. Demikian dulu sesi yang pertama dari pelajaran ini. Nanti saya akan sambung. Tuhan Yesus memberkati.